Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Mima Cooking. Di video ini aku mau bikin nastar dengan bentuk bunga. Nastar ini bentuknya cantik, cocok untuk sajian di hari raya. Resep yang aku pakai cukup ekonomis, tapi hasilnya tetap ngeprul dan enak. Untuk tahu cara bikinnya, tonton video ini sampai selesai ya. Langkah pertama, kita siapkan selai nanasnya. Ini aku selainya nggak bikin, tapi beli. Pakai selai serat Alimas Premium dari SSA Food Semarang. Ini sangat praktis untuk bikin nastar. Rasanya enak, manisnya juga pas. Selanjutnya mau aku bulet-buletin. Biar ukurannya sama, aku gunakan sendok takar yang ukuran setengah sendok teh. Ambil selai nanas sebanyak setengah sendok teh. Tapi ukurannya munjung ya, segini. Kalau ditimbang sekitar 5 gram. Kemudian bulat-bulatkan. Seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama. Kita buat kira-kira sebanyak 65 biji. Jadi butuhnya selai nanas sekitar 350 gram. Selanjutnya kita buat adonan kulit. Siapkan margarin. Ini aku pakai Blue Pancake and Cookie. Bisa juga pakai Palmia Royal atau merek yang lain. Masukkan ke dalam mangkuk. Ini aku pakai sebanyak 1 bungkus atau 200 gram. Karena resep ekonomis, aku pakai full margarin. Boleh juga kalau mau dicampur dengan butter. Kemudian siapkan gula halus sebanyak sepertiga gelas atau setinggi garis bawah. Ini setara dengan 50 gram. Untuk gula halus, aku pakai gula halus Elim dari SSA Food Semarang. Lalu masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian aduk kedua bahan. Ini aku aduk pakai spatula. Aduk kedua bahan sampai tercampur rata dan teksturnya halus. Boleh juga kalau mau pakai mixer, gunakan kecepatan rendah. Sampai seperti ini ya. Ini udah tercampur rata dan teksturnya halus. Selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur, setengah sendok teh vanili cair. Lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Ini udah tercampur rata ya. Lalu siapkan 2,5 gelas tepung terigu protein rendah atau sebanyak 250 gram. Aku pakai tepung kunci biru. Kemudian tuangkan ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan atau 20 gram. 2 sendok makan munjung susu bubuk atau 20 gram. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan membentuk adonan. Ini udah tercampur rata ya. Bisa kita cek, ambil sedikit adonan, lalu bulatkan. Jika sudah halus seperti ini dan tidak retak, itu tandanya adonannya sudah pas. Biar besarnya sama, untuk adonan kulit mau aku takar pakai sendok ukur. Ini aku pakai sendok ukur yang takaran 1 sendok teh. Ambil adonan sebanyak 1 sendok teh. Tapi ukurannya munjung ya, seperti ini. Kalau ditimbang sekitar 8 gram. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Ini adonannya udah selesai aku takar. Untuk membuat motif bunga, aku pakai cetakan seperti ini. Ambil 1 adonan, lalu bulatkan agar permukaannya halus. Kemudian pipihkan. Beri isian, kemudian tutup sampai rapat, jangan sampai ada selai yang terbuka.
Lalu bulatkan. Ini kita bulatkan sebentar aja, nggak usah terlalu halus karena nanti kita cetak. Sampai seperti ini ya. Agar cetakannya tidak lengket, ini aku lapisi pakai plastik wrap. Kemudian letakkan adonan. Kita tekan-tekan ringan. Lalu angkat plastiknya. Ini sangat mudah, tidak lengket. Seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya cetak sampai semuanya selesai. Tata ke dalam loyang. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya panaskan oven terlebih dahulu, kira-kira 10 menit sampai suhunya stabil. Kemudian masukkan loyang. Loyangnya aku letakkan di rak paling bawah. Panggang dengan suhu 140 sampai 150 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Waktunya kurang lebih 30 menit. Untuk oven tangkring, gunakan api kecil agak besar. Waktunya kurang lebih 30 sampai 40 menit atau sampai matang. Tipsnya, agar nastarnya tidak retak, gunakan suhu rendah atau api kecil. Setelah kurang lebih 30 menit, nastarnya sudah matang. Kemudian angkat. Seperti ini ya hasilnya. Tanda nastar sudah matang, bagian atasnya kering, dan bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Kemudian ini kita biarkan dingin. Selanjutnya kita panggang loyang yang kedua. Kita panggang dengan waktu dan suhu yang sama. Sambil menunggu loyang yang pertama dingin, kita buat olesannya. Siapkan 2 butir kuning telur, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak. Agar warnanya bagus, ini aku tambahkan pewarna orange atau kuning tua. Tambahkan sekitar 2 tetes. Kalau nggak pakai pewarna juga boleh ya, sesuaikan dengan selera. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini udah tercampur rata, siap untuk digunakan. Ini nastarnya udah dingin, mau ku oles. Oleskan tipis-tipis di permukaan atas. Ini udah selesai aku oles semua. Kemudian kita cek yang pertama dioles. Jika sudah kering, mau aku oles lagi. Ini aku oles sebanyak 2 kali agar hasilnya lebih bagus. Kalau mau sekali oles aja juga boleh. Ini udah selesai aku oles, siap untuk dipanggang kembali. Masukkan loyang ke dalam oven. Ini aku letakkan di rak tengah. Panggang dengan suhu 120 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Waktunya sekitar 15 menit. Untuk oven tangkring gunakan api kecil. Panggang sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, olesan kuning telurnya sudah matang, kemudian angkat. Seperti ini ya hasilnya, warnanya sangat cantik. Agar nastarnya glowing, selagi panas, kita usap dengan kuas bersih dan kering. Seperti ini ya hasilnya, terlihat lebih mengkilap dan glowing. Ini loyang yang kedua sudah matang.
Dari satu resep jadi 62 nastar dengan ukuran yang cukup besar. Ini udah selesai aku usap. Kita biarkan dingin dulu baru kita masukkan ke dalam toples. Kita lihat hasilnya. Ini bentuknya sangat cantik. Bagian bawahnya berwarna kecoklatan tapi tidak gosong. Kita lihat teksturnya. Ini sangat ngeprul. Selainya enak dan wangi. Meskipun resepnya ekonomis dengan full margarin, tapi hasilnya tetap enak. Setelah nastarnya dingin, kemas ke dalam toples. Aku pakai toples tabung ukuran 800 ml. Dari satu resep jadi 2 toples, tapi yang satu tidak penuh seperti ini. Kemudian tutup rapat, dan ini siap disajikan di hari raya. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.